لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله أما بعد. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat hari ini kita dapat melanjutkan kajian di Masjid Kiai Haji Suja, kajian intensif Kamis sore. Alhamdulillah pada sore hari ini akan dibersamai kita Ustaz Dr. Muhammad Arifuddin, Syekh Ortopedi, yang pada sore hari ini akan menyampaikan tema dari kajian hadis kitab Ilmu Sholahin. Sebelum itu, sekalian marilah kita buka kajian pada sore hari ini baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Muhammad Arifuddin, waktu dan tempat untuk bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Saudara sekalian, rahimahullah. Pada kesempatan sore hari ini, insyaallah kita akan membaca, melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita masuk ke dalam bab yang keempat yang beliau beri judul Babus Sidqi, bab jujur. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bergabung bersama dengan barisan orang-orang yang siddiq atau orang-orang yang jujur. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sadiqina was-sadiqati, dan orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan dari kalangan wanita. Di ayat yang lain Allah
menyatakan keadaan orang-orang yang mereka ini tidak jujur, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya saja mereka itu jujur, maka itu jauh lebih baik. Terus sekalian yang saya cintai rahimahullah, as-sidqu, jujur, maknanya mutabiqatul khabar al-waqi'. Maknanya adalah menyampaikan berita sesuai dengan keadaannya. Jadi kejujuran itu adalah menyampaikan berita atau menyampaikan sesuatu yang sama dengan keadaan yang aslinya atau sesuai dengan kenyataannya. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Hadza fil asli, dan ini adalah maksud dari kejujuran demikian. Wa yakunu fil ikhbari, dan demikian pula dalam menyampaikan suatu berita. Fa idza ukhbirta bi syai'in wa kana khibaruka mutabiqan lil waqi'i qila innahu sidqun. Kalau seseorang itu di dalam menyampaikan suatu ucapan atau berita, dia menyampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada, inilah yang disebut dengan jujur. Mislu an taqula an hadzal yaum, seperti contohnya adalah ketika menyebutkan hari ini, al-yaumu yaumul ahad, misalkan hari ini adalah hari ahad. Bahada khabarun sidqin, ini adalah juga suatu berita yang jujur. Wa idza qulta, kalau kalian menyampaikan al-yaumu yaumul itsnain, bahada khabar kadzib. Kalau kita menyebutkan ini kudu di hari Ahad dan kita sampaikan hari Senin, maka penyebutan hari ini hari Senin itu bukan dikatakan jujur, akan tetapi dikatakan bohong. Fal khabar in waqi'ul waqi' fasidqu illa fakadzib. Demikianlah yang namanya khabar atau berita. Kalau dia cocok dengan kenyataannya, maka dia itu dikatakan jujur, dan kalau sebaliknya maka dikatakan bohong. Wa kama yakunu sidqu fil aqwali fa huwa fil af'ali, wa huwa an yakuna al-insanu batinuhu muwafiqan li zahirihi. Dan sebagaimana kejujuran itu berlaku pada perkataan, maka demikian pula kejujuran itu juga berlaku pada perbuatan. Kalau seandainya seseorang itu perbuatannya cocok, perkataannya cocok dengan apa yang di dalam hatinya, bihais idza amila amalan yakunu muwafiqan lima fi qalbihi. Yang disebut dengan jujur di antaranya juga adalah kalau ning sing ning jero ati dengan yang dilakukan itu sama,
ini dikatakan dia jujur. Ning jero atine itu memang senang, yang diucapkan di mulut juga gembira, yang diamalkan juga cocok kegembiraan. Misalkan demikian. Fal-mura'i masalah, dan orang-orang yang dia itu pengen suatu amalannya itu dilihat oleh orang, masalah seperti itu, laisa bisadiqin, itu tidak disebut dengan orang yang jujur. Li'annahu yudhiru lin-nasi bi'annahu minal 'abidin wa laisa kadzalik. Orang-orang yang dia itu melakukan perbuatan riya, dia menampakkan dalam amalannya seakan-akan dia ahli ibadah, padahal sesungguhnya dia tidak dalam rangka ibadah. Contohnya, saya memiliki uang, kemudian saya menginfakkan uang yang saya miliki tersebut, kita tunjukkan bahwa seakan-akan yang kita lakukan adalah ibadah, tapi tidak cocok dengan hatinya. Hatinya memiliki niat yang lain. Hatinya menginginkan bahwa saya sadar infak ini adalah dalam rangka pemilihan ketua RT misal. Monten boten ketua RT ini wong nganggo politik uang monten boten. Kita kan calon-calon ning ngene kuwi. Malah rada belum. Kita wong di seneni wong. Soalnya orang bayarannya ada mas, ada tunjangan RT itu ada pak. Nanti kalau udah jadi RT baru calon Pak. Nah, ini adalah contoh bahwa orang yang riya itu sebenarnya dia tidak jujur dengan dirinya sendiri. Hatinya itu pengen ditelok orang, pengen didengarkan orang, akan tetapi zahirnya itu tidak seperti yang ada dalam hati. Wal munafiqun, dan orang munafik laisa bisadiqin. Laisa bisadiqin. Orang munafik itu tidak jujur juga. Li'annahu yudhirul imana wa laisa bimu'minin. Orang munafik itu dia dikatakan tidak jujur atau dia bohong oleh karena dia menampakkan zahirnya itu adalah orang yang beriman, padahal dalam hatinya itu dia tidak memiliki iman. Wal mubtadi'u laisa bisadiqin. Demikian pula orang-orang yang melakukan bid'ah. Apa ini bid'ah ini Mas Toron? Sesuatu yang baru. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab itu lughatan. Secara bahasa bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Kalau istilah itu artinya makna dalam agama Islam, menambah dan atau mengurangi ajaran agama Islam dalam bidang akidah dan ibadah. Mungkin bisa dibedakan sholat. Mengada-ada mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW dalam perkara ibadah. Meliputi juga akidah dalam perkara agama secara umum. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha
fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya asalnya dari aku, kata Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Nah, orang yang dia melakukan amalan bid'ah tersebut laisa bisadimin, juga sesungguhnya tidak jujur. Li'annahu, oleh karena dia yudhiru al-ittiba'a li Rasulih alaihi salatu wassalam laisa bi muttabi'in. Sesungguhnya dia, orang-orang yang melaksanakan amalan yang baru itu, dia tidak jujur. Dia mengatakan saya ini derek kanjeng Nabi, ittiba kanjeng Nabi. Akan tetapi pada kenyataannya amalannya itu justru tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'min anna sidqa mutabiqatun al-khabar lil waqi'. Yang penting, yang namanya kejujuran itu adalah menyampaikan suatu berita, menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Wa huwa min simatil mu'minin, dan demikianlah merupakan contoh atau ciri-ciri atau sifat orang-orang yang beriman. Wa a'suhu al-kadhiba. Adapun sebaliknya adalah berbohong, itu adalah perilaku bohong. Wa huwa min simatil munafiqin, itu merupakan ciri-ciri perbuatan orang-orang yang munafik. Tsumma dzakara ayatan bidzalik, kemudian beliau menyampaikan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Dalam surah Taubah ayat 119. Hadhihi al-ayatu nuzilat ba'da dzikri qissati tsalatsati allati khulifu an ghazwati Tabuk. Ayat ini dalam surah Taubah ayat 119 adalah ayat yang turun setelah kejadian 3 orang yang mereka ini tertinggal di dalam perang Tabuk. Mereka tidak mengikuti perang Tabuk. Wa minhum Ka'ab ibn Malik alladzi sanadkuru hadithuhu insyaallah, dan beliau akan menyampaikan hadis tentang Ka'ab ibn Malik tersebut. Bapak Ibu yang saya cintai rahimahullah, hadis mengenai Ka'ab ibn Malik itu hadis yang sangat panjang. Pernah baca hadisnya dan hadis tentang Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik ceritanya Jawa itu. Jadi pendeknya aja insyaallah akan panjang. Kenapa kok Allah berfirman kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kalian itu bersama dengan orang-orang yang jujur. Bapak Ibu, perang Tabuk adalah perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW dengan jumlah yang besar dan dalam keadaan yang paling berat. Kenapa berat? Karena Ghazwat Tabuk, perang Tabuk
itu adalah perang yang terjadi di akhir masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kaum muslimin itu sebenarnya mengalami kerugian yang cukup besar di perang Mu'tah. Perang Mu'tah dan perang Tabuk itu Nabi melawan siapa Mas Soleh? Ya, ben kalian Yahudi. Jadi awal-awal Rasulullah SAW itu pasukan Madinah, pasukan Nabi di Madinah itu bertempur melawan kafir Quraisy, betul ya? Perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian perang Khandaq atau perang Ahzab. Kemudian setelah ini lawan Quraisy, kemudian gantian perang mengusir orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan yang terakhir mengusir Yahudi yang namanya perang Khaybar. Setelah itu terjadi Fathul Makkah tahun 7 Hijriah, 8 Hijriah, Rarat 8 Hijriah Rasulullah SAW Fathul Makkah membuka Mekah, kemudian perang satu-satunya yang Rasulullah SAW membawa pasukan lebih banyak dari musuhnya, yaitu perang Hunain. Maka kemudian setelah itu Rasul kembali ke kota Madinah. Kemudian beliau kirim surat ke raja-raja Persia, Romawi, Raja Mesir, Raja mungkin Raja Jepait Romono tapi waktu itu belum tekan adanya suratnya belum tekan. Nah, belum ada, belum zaman dari jauh. Kemudian Nabi SAW itu ketika berkirim surat kepada Heraklius, Raja Romawi, jadi begini Bapak, ketika kirim ke Raja Persia itu suratnya diwek-wek sama Raja Persia, putusannya dipateni. Kemudian Rasulullah SAW kirim pasukan ke Persia, walaupun nanti diselesaikan oleh Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah SAW juga kirim surat ke Raja Romawi. Raja Romawi ketika dikabarkan oleh Abu Sufyan ketika itu sedang nututi surat tersebut, ojo nganti Heraklius itu kepincut dengan agama Islam. Jadi zaman dahulu Romawi itu ada dua, Romawi yang di Eropa dan Romawi yang di utara semenanjung Arab, dari Yerusalem sampai ke Istanbul. Itu sebelum jadi Romawi Timur, Bizantium. Yunani dikuasai Romawi. Nah, sebenarnya sudah agak keder Raja Romawi waktu itu. Akan tetapi penasehat spiritual Heraklius mengatakan, wah yo ojo melu Islam. Akhirnya Raja Romawi, ya sudah, kalau begitu kita siapkan pasukan untuk menghadapi orang-orang Islam. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh Zaid ibn Harithah. Dan Rasulullah itu agak unik ketika mengirim pasukan ke Romawi menuju ke Yerusalem.
itu beliau mengutus memilih 3 panglima. Yang pertama namanya Zaid bin Harithah, panglima cadangan yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, dan panglima yang ketiga namanya Abdullah ibnu Rawahah. Karena pasukan Mu'tah Rasulullah tidak ikut ekspedisi ini. Itu pasukannya 3.000 melawan 100.000, sebab 12 dan orang main. Telungnya lawan 1.000. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kita saja Mas Toro itu dulu tahun loro ya terima WA mancannya. Ini perang Mu'tah. Begitu perang dahsyat, Rasul di Madinah mengabarkan Zaid bin Harithah gugur. Kemudian bendera dipegang oleh Ja'far. Tidak berapa lama turun berita kepada Nabi, Ja'far wafat, syahid. Bendera dipegang oleh Abdullah ibnu Rawahah. Saya itu dulu punya buku 40 sahabat Nabi. Di antara yang saya cukup terkesan itu ketika membaca tentang Abdullah ibnu Rawahah. Abdullah ibnu Rawahah itu panglima, salah satu panglima Nabi, dan dia itu juga menulis syair-syair. Tidak pakai musik, tapi dipakai syair. Nah dulu, ya zaman dulu tahun 90-an itu adanya buku yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid. Walaupun buku tersebut banyak kisah-kisah yang tidak kuat, tapi dalam sebagai bacaan kita bisa melihat Abdullah bin Rawahah ini bersyair sebelum maju perang untuk menyemangati tentaranya, dan beliau syahid. Maka Rasulullah di Madinah mengatakan bendera kaum muslimin dipegang oleh Sayyidul Mas'ul, pedang Allah yang terhunus, yang bernama Khalid bin Walid. Waktu Khalid baru masuk Islam. Khalid itu masuk Islam setelah Fathu Makkah. Khalid bin Walid itu pasukannya sudah banyak yang meninggal. Beliau punya strategi khusus, yang di belakang pindah ke depan, yang kanan pindah ke kiri, sehingga musuh itu ketemu loh, uangnya ada aneh. Dikiranya ada bala bantuan yang datang dari Madinah, sehingga pasukan Romawi nunggu di garis pertempuran. Sedikit demi sedikit pasukan kaum muslimin mundur, dan Rasulullah mengatakan kalau begitu besok kita akan jempur dulu kabilah-kabilah Arab yang bantu Romawi. Kabilah-kabilah yang bantu Romawi kita hancurkan dulu. Maka Rasulullah kirim semua berangkat. Nah masalahnya berangkat itu di musim panas, Bapak. Berangkatnya itu di musim panas. Kita mau menuju ke Tabuk, musim panas, Masya Allah, Bapak. Di Arab bisa 50 derajat Celcius. Nah permasalahannya tidak cuma panasnya. Di Madinah itu kalau musim panas itu musim apa? Kurma. Musim kurma yang tumbuh. Makanya kalau umroh itu, kalau mau nyari kurma muda itu di bulan Juli, Bapak Ibu. Kalau nyari kurma muda di bulan Desember, itu kurma muda yang sudah di freezer. Begitu keluar dari freezer, jadi kan sampai bandara Soekarno-Hatta sudah jadi kurma tua, kembali ke bentuk aslinya. Jadi kalau mau oleh-oleh kurma muda itu umrohnya di bulan Juli. Ya, Juli kadang-kadang
itu biji-bijinya kan sudah mulai ada. Ini kalau nanti pulang haji, ada haji mau titip kurma muda, mungkin ada, mungkin enggak. Bayangkan waktu panen kurma dan kurma terbaik itu dari kota Madinah, dan panen terbaik ketika musim panas-panasnya. Jatai panen, diajak perang lawan Romawi. Nah, ketika pergi itu ada salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ka'ab ibnu Malik. Ka'ab bin Malik itu begitu Nabi kembali ke kota Madinah, orang-orang itu datang menyampaikan udzur. Para sahabat melihat, wa kana ra'aitul munafiqina ya'tadirun. Sahabat yang itu melihat kita sing wong sing pada minta udzur itu kita munafik. Omongane minta punya udzur. Nah, Ka'ab bin Malik datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat seluruh sahabat perang berat, perjalanannya berat. Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'indi udhran ya Rasulullah, saya tidak punya udzur. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ada sahabatnya yang dahulu itu nggak ikut perang, itu air sampai Rasulullah memerintahkan kita berangkat jihad. Ini Ka'ab bin Malik, sahabat yang mulia yang dekat dengan Nabi, nggak ikut perang. Ka'ab bin Malik itu 40 hari belas orang dijak ngomong oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya dalam bahasa